Nabi dan Rasul merupakan manusia yang terpilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu. Jika Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada kaum, maka berbeda dengan Rasul yang harus menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Dahulu setiap zaman memiliki utusan hingga berakhir pada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini menjadi pertanda bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah ia, karena dialah yang terakhir yang diutus Allah. Nabi dan Rasul juga akan mengalami kematian layaknya manusia pada umumnya. Namun tidak dengan 4 utusan Allah berikut ini. Hal ini masih menjadi misteri hingga saat ini, pasalnya keberadaan Nabi dan Rasul ini tidaklah di bumi, melainkan di luar jagat raya ini. Inilah kekuasaan Allah SWT terhadap mereka yang dipercayakan padanya. Siapa saja mereka dan di mana 4 nabi tersebut berada? Berikut ulasannya. 1. Kisah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam hidup pada masa pemerintahan Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 SM. Ia terkenal cerdas bahkan melebihi kecerdasan Nabi Musa AS. Saat itu menjadi Perdana Menteri dan menyertai perjalanan Raja Iskandar Zulkarnain dalam mencari Ainul Hayat, sumber air hidup atau air kehidupan abadi. Konon siapa yang meminumnya bisa hidup hingga hari kiamat. Kisahnya bermula ketika Raja Iskandar Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Allah SWT mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Keduanya terlibat perbincangan tentang bagaimana ketaatan malaikat dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Rafail mengatakan bahwa ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Mendengar itu, Raja lalu ingin hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Rafail lalu menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat yang membuat siapa yang meminumnya tidak mati sampai hari kiamat. Lokasi minuman tersebut berada di bumi yang gelap, di tempat keluarnya matahari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sambin Nuh AS telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir AS, untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir AS, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Cerita ini dikutip dari kitab Badaiz karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas halaman 166-168. Penerbit, Usaha Keluarga S. Semarang. Dan cerita dari kitab Nuzhatul Majalis karangan Syekh Abdul Rahman As-Safuri. Penerbit Darul Fikri Beirut halaman 257-258. 2. Kisah Nabi Idris AS. Idris adalah salah seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam AS. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Khidir masih hidup dan belum mati. Dan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Pada suatu malam Nabi Idris AS didatangi malaikat pencabut nyawa yang membawa makanan dari surga. Sebelum akhirnya dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta kepada malaikat agar mau memohon kepada Allah SWT untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada malaikat maut, agar ia mencabut nyawa Idris AS. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Malaikat lalu menepati janjinya dengan memohon agar Allah kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya Idris AS kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah SWT untuk menyiksa musuh-musuhnya. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam syurga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar ia meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga.
Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam syurga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam syurga, dan ambil sepatu tuan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah SWT telah berfirman bermaksud, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Ali Imran 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu, Maryam 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, syurga, Al-Hijr 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di syurga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya bermaksud, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam 56-57. 3. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Ketika sedang beristirahat datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas AS. Malaikat itu datang untuk menjemput ruhnya. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas AS menjadi sedih dan menangis. "Mengapa engkau bersedih?" tanya malaikat maut. "Tidak tahulah," jawab Nabi Ilyas AS. "Apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut?" tanya malaikat. "Tidak. Tiada sesuatu yang aku sesali kecuali karena aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah," jawab Nabi Ilyas AS. Saat itu Allah SWT lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas AS berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas AS ingin terus hidup semata-mata karena ingin berzikir kepada Allah SWT. Maka berzikirlah Nabi Ilyas AS sepanjang hidupnya. Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai akhir nanti. Firman Allah SWT. 4. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa 157 bahwa Nabi Isa AS tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah SWT seperti Nabi Isa AS. Sebagian ulama berpendapat orang yang diserupakan adalah muridnya yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot, dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. An-Nisa 157. Nabi Isa AS diselamatkan oleh Allah SWT dengan jalan diangkat ke langit dan ditempatkan di suatu tempat yang hanya Allah SWT yang tahu tentang hal ini. Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa penyelamatan ini. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 158.